Pemirsa, hanya berselang 3 hari saja dari hari ulang tahun Kota Batu yang ke-20, tepat hari ini 20 Oktober 2021 merupakan hari jadi DPD Golkar Kota Batu yang ke-57 tahun. Rangkaian acara hari ini dimulai dengan tabur bunga di Taman Makam Pahlawan Kota Batu. Lalu seperti apa sumbangsih DPD Golkar Kota Batu untuk Kota Batu tercinta? Saat ini Anda menyaksikan News Focus bersama saya Elfrina Rahma. Dalam rangka memperingati hari jadi Partai Golkar ke-57, Dewan Perwakilan Daerah Partai Golkar Kota Batu gelar tasyakuran. Bertempat di kantor DPD Partai Golkar Kota Batu di Jalan Suropati, Kelurahan Ngagle, Kecamatan Batu, Kota Batu ini, acara tasyakuran dihadiri oleh Ketua DPD Partai Golkar Didik Mahmud, Sekretaris DPD Partai Golkar Edwin Adwiranto, serta jajaran pengurus dan anggota DPD Partai Golkar Kota Batu lainnya, serta pengurus dan anggota Dewan Pimpinan Cabang Partai Golkar se-Kota Batu. Gelaran hari jadi Partai Golkar ini diawali dengan upacara tabur bunga di Taman Makam Pahlawan Kota Batu. Dalam gelaran peringatan HUT ke-57 Partai Golkar, Dr. Andes Didik Mahmud bertindak langsung sebagai inspektur upacara. Setelah gelaran upacara peringatan usai, lalu dilanjutkan dengan tabur bunga di kawasan Taman Makam Pahlawan Kota Batu. Dan pemirsa, saat ini telah berlangsung tabur bunga di Taman Makam Pahlawan Kota Batu, di mana acara hari ini merupakan peringatan hari ulang tahun DPD Golkar Kota Batu yang ke-57 tahun. Rangkaian acara digelar untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah gugur mendahului kita. Acara berlanjut di kantor DPD Partai Golkar Kota Batu dengan agenda kegiatan sarasehan dan pendidikan politik yang bertajuk HUT Partai Golkar ke-57, merintis usaha dan meningkatkan pendapatan kader dalam berwirausaha. Pada gelaran ini, Ruslan selaku Dewan Pengawas DPD Partai Golkar Kota Batu turut memberikan sambutan. Acara juga diisi dengan pemaparan materi wirausaha dari pelaku UMKM Kota Batu, yakni Dr. Andes Haji Siswanto. Untuk mengetahui lebih lengkap mengenai gelaran HUT Partai Golkar ke-57 ini, tim News Focus mewawancarai Ketua DPD Partai Golkar Kota Batu, Dr. Andes Didik Mahmud. Dan pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan Ketua DPD Partai Golkar Kota Batu, ada Didik Mahmud. Pak Didik, selamat siang Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat siang kembali, Alhamdulillah. Pak, hari ini Partai Golkar berulang tahun ke-57, tadi rangkaian acara diawali dengan tabur bunga di Taman Makam Pahlawan Pak. Dari tahun ke tahun kegiatan itu terus dilaksanakan, alasan dibalik itu Pak? Ya, memang untuk acara yang wajib itu adalah di TMP, kemudian tasyakuran. Sebenarnya ada beberapa rangkaian yang kita lakukan di tahun 2021 ini. Yang pertama, kita mengadakan vaksinasi. Kemudian yang kedua, kita kunjungan ke Taman Lansia yang dikelola oleh Muslimat NU Kota Batu. Kemudian yang ketiga, kita pembagian beberapa sembako kepada warga yang kurang mampu. Kemudian yang ketiga, kita adakan malam tirakatan, dan hari ini puncak acaranya yaitu tabur bunga dan tasyakuran. Terkait tabur bunga, memang kita paling tidak punya sejarah bahwa kita ini berdiri untuk Partai Golkar maupun negara kita tidak lepas daripada
pejuang maupun para pahlawan. Tentunya kita dengan melakukan tabur bunga itu satu ungkapan kita menghormati, menghargai jasa pahlawan yang telah mendahului kita. Pak Didi, ini kan usia Partai Golkar ke-57 tahun. 57 tahun itu sudah sangat senior, Pak. Kira-kira pencapaian apa sih, Pak, selama Partai Golkar berdiri ini menurut Pak Didi yang paling menjadi perhatian bagi Pak Didi? Ya, tentunya Partai Golkar merupakan satu partai politik yang besar di Kota Batu. Kita menginginkan memang bagaimana kiprah partai kita. Dan alhamdulillah sampai sekarang tanggapan masyarakat terhadap partai kita ini cukup membanggakan dan juga menjanjikan, sehingga banyak sekali aspirasi, keinginan warga masyarakat yang memang ditumpahkan, disampaikan pada partai kita, yang kita lakukan dengan teman-teman di gedung DPR untuk melakukan mewujudkan aspirasi. Nah, dengan wujudnya aspirasi itulah nanti masyarakat menaruh perhatian pada kita bahwa kader-kader Golkar, Partai Golkar mampu membawa aspirasi masyarakat Kota Batu. Pak Didi, ini kan hanya berselang 3 hari dari ulang tahun Kota Batu, Pak. 17 Oktober ke 20 Oktober. Sumbangsih apa, Pak, dari Partai Golkar untuk ulang tahun atau hari jadi Kota Batu yang ke-20, Pak? Perlu diketahui bahwa pada saat kita membentuk Pokja saat itu tahun 1999, beberapa teman kita memang banyak yang masuk di Pokja dari unsur Partai Golongan Karya, ya. Ada Pak Sentot, ada Pak Haryono dan sebagainya. Semua ini kader-kader kita. Nah, saat itu memang kita tertarik atau terpanggil ya untuk meningkatkan status. Nah, kondisi saat ini tentunya kita tidak akan menghilangkan semua perjuangan tadi itu. Maka rekomendasi Pokja yang disampaikan kepada pemerintah maupun juga pada DPRD patut kita lakukan. Salah satunya misalnya bagaimana peningkatan ekonomi, bagaimana meningkatkan kesejahteraan. Maka program-program itu tercermin, misalnya ada bedah rumah, ada bantuan UMKM, ada bantuan kelompok usaha unit bersama dan sebagainya. Yang semuanya itu memang diinginkan dengan kenaikan status Kota Batu ini diharapkan seperti itu. Bukan semakin turun dibandingkan ikut Kabupaten Malang, tapi bagaimana dengan naik menjadi kota ini semakin baik. Pak Didi, target apa sih, Pak, yang ingin dicapai oleh Partai Golkar ke depannya khususnya di bidang pembangunan dan ekonomi untuk Kota Batu, Pak? Ya, yang pertama tentunya bagaimana ekonomi di Batu ini meningkat. Ya, alhamdulillah kalau kita lihat akhir-akhir bulan ini sudah mulai nampak grafik menaik. Ini terlihat daripada banyak wisatawan datang ke Batu, kuliner juga nampak, kemudian hotel juga buka, dan ini membawa dampak misalnya di Sidomulyo. Akan membawa dampak orang membeli bunga, membeli sayur dan sebagainya. Ini perputaran ekonomi seperti itu. Kemudian yang berikutnya pembangunan. Kita menginginkan Partai Golkar di Kota Batu bahwa di jalan-jalan kampung, di jalan-jalan desa, ini sudah tidak ada jalan yang makadam atau jalan yang tanah. Minimal di paving ataupun di aspal. Mengapa demikian? Karena Batu ini roda ekonominya banyak yang di desa gitu loh. Pendapatan, kemudian asal-usul barang, kemudian juga bunga, sayur dan sebagainya itu dari desa. Kalau dari lingkungan desa ini bagus, saya kira roda ekonomi juga mempercepat ke situ. Pak, terakhir doa dan harapan untuk Partai Golkar di usia ke-57, Pak? Ya, tentunya yang pertama kita ingin menginginkan lebih kompak, lebih solid, dan harapan teman-teman untuk mencapai satu keberhasilan. Karena ukuran partai politik itu biasanya ukurannya adalah di pemilu dan pilkada. Harapan kita bisa meningkatkan perolehan suara di pemilu 2024 maupun nanti di pilkada maupun pilpres yang akan datang. Semoga harapannya segera terwujud, Pak Didi. Demikian pemirsa wawancara saya bersama dengan Ketua DPD Partai Golkar Kota Batu untuk segmen News Focus. Selain untuk memperingati hari ulang tahun Partai Golkar ke-57, gelaran ini juga ditujukan untuk memberikan edukasi politik dan wirausaha. Tak hanya pada kader senior, namun juga ditujukan kepada para anggota muda Partai Golkar. Setelah mewawancarai Ketua DPD Partai Golkar Kota Batu, tim News Focus juga mewawancarai anggota muda sekaligus seorang advokat dari DPD Partai Golkar Kota Batu. Berikut selengkapnya. Dan saya kenapa memilih Partai Golkar di sini karena Partai Golkar saya menganggap partai yang senior, relatif senior di negara Indonesia. Jadi saya sebagai generasi milenial tergugah untuk mendapatkan visi, misi dan pengalaman dari para tokoh partai baik itu di daerah maupun di manapun juga
untuk saya terus tergugah demi melanjutkan misi saya pribadi untuk mengabdi kepada masyarakat melalui Partai Golkar ini yang mempunyai sebidang pengalaman di bidang demokrasi atau di bidang perpolitikan di negara kita. Ya sumbangsi cuman sederhana saja sih Mbak, turut bersimpati, turut bercengkrama dengan sekaligus belajar, terus sumbangsi terkait dengan pemuda yang relatif istilahnya pemikirannya dari segi pemikiran, dari segi tenaga itu kan juga perlu bimbingan yang nantinya bagi saya dan mungkin kedepannya nanti saya bisa bersumbangsi berkorban yang lebih besar demi kemajuan partai. Itu aja. Harapan saya di Partai Golkar di pesta demokrasi ataupun pesta pemilu di ke depan tahun 2024 baik maupun daerah maupun level nasional nanti Partai Golkar lebih berjaya selalu dan saya mengucapkan selamat HUT Partai Golkar yang ke-57. Meski digelar secara sederhana, namun kehangatan antar anggota tetap terasa. Peringatan hari ulang tahun ini ditutup dengan pemotongan tumpeng oleh Ketua DPD Partai Golkar Kota Batu, Dr. Andes Didik Mahmud. Sebelum acara ramah tamah dimulai, seluruh anggota DPD Partai Golkar Kota Batu memanjatkan doa untuk kesejahteraan partai mereka, sekaligus untuk kesejahteraan serta ketentraman Indonesia. Pemirsa, gebiar peringatan HUT Partai Golkar yang ke-57 sudah selesai. Namun semangat untuk berkarya takkan pernah usai. Kita tunggu bersama capaian prestasi dari Partai Golkar untuk Kota Batu, untuk Jawa Timur, untuk Indonesia. Dari Kota Batu, tim News Fokus, ATV melaporkan.